Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Fatrahman dengan NIM 2404610 dari kelas 2B program studi teknik komputer. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan terkait tugas latihan dan tugas mata kuliah basis data berkaitan dengan materi query trigger. Mungkin bisa langsung saja ya pada pembahasan tugasnya sendiri. Untuk pertama yaitu pada latihan. Di sini saya mau diperintahkan untuk membuat tabel barang. Isinya yaitu fieldnya ID barang, stok, dan juga stok, yang dimana primary key-nya yaitu ID barang. Ini tabel barangnya. Lalu selanjutnya saya juga diperintahkan untuk membuat tabel pembelian, dimana fieldnya yaitu ID pembeli, ID barang, dan juga jumlah beli. Karena kan mungkin pada contoh pada PPT tidak bisa dijalankan, sehingga saya membuat ulang yaitu seperti ini, dimana ID pembelinya itu yaitu primary key. Ini tabelnya. Lalu selanjutnya juga saya diperintahkan untuk menginputkan data barang yaitu insert into tabel barang. Ini isinya A11, A10, A11 dan A12 ini merupakan ID barang. Mouse, monitor, dan keyboard ini merupakan nama barang. 10, 20, 15 ini merupakan stok. Lalu selanjutnya juga saya diperintahkan juga untuk menginsert data tabel pembelian. 1, 2, 3 ini merupakan ID pembeli, A10, A12, A11 merupakan ID barang, dan juga 5, 3, 7 merupakan jumlah beli. Sehingga hasilnya seperti ini, tabel barang dan juga tabel pembelian. Lalu selanjutnya saya juga diperintahkan untuk menambahkan trigger yaitu increment stock, yaitu seperti ini, create trigger increment stock. Timingnya yaitu before, operasinya insert pada tabel barang, sehingga set new stock sama dengan new stock sama dengan 1, sehingga nanti outputannya yaitu ketika menambahkan data barang pada feed stoknya yaitu yang seharusnya data barang sesuai dengan apa yang kita inputkan, tapi pada trigger ini ditambahkan 1. Contohnya itu seperti ini, ketika saya diperintahkan untuk menambahkan value A13 modem 5 pada tabel barang, yaitu stoknya bertambah menjadi 6 yang awalnya 5. Selanjutnya saya mengecek trigger ini sendiri. Ini pengecekannya. Lalu juga selanjutnya saya diperintahkan untuk mendrop atau menghapus trigger yang telah saya buat, yaitu trigger increment stock. Dan juga saya melakukan pengecekan ulang apakah ada trigger yang tersisa, dan juga di sini hasilnya empty. Terus selanjutnya saya juga diperintahkan untuk membuat trigger update stock, yaitu seperti ini, create trigger update stock, timingnya after, tipenya insert pada tabel pembelian. Pada di sini yaitu mengupdate tabel barang, sehingga mengset stok, di mana stoknya itu stok ditambahkan dengan jumlah beli, karena tabel barang dan tabel pembelian tersebut memiliki field yang sama yaitu ID barang, sehingga menurut saya itu merupakan field yang penghubung relasi antara kedua tabel tersebut. Namun dalam trigger ini bisa dilakukan tanpa relasi seperti ini. Sehingga nanti outputannya itu pada field stock di tabel barang ya, di tabel barang
bertambah ketika ditambahkan nilai jumlah beli pada feed tabel pembelian, sehingga ketika tabel pembelian tersebut ditambahkan jumlah belinya akan bertambah pula stok yang ada pada tabel barang. Ini selanjutnya saya mengecek lagi triggernya. Lalu selanjutnya saya diperintahkan untuk membuat trigger yaitu delete child. Pada ini yaitu create trigger delete child after delete on tabel barang. Pada trigger ini yaitu melakukan delete from pada tabel pembelian, dimana ketika trigger ini yaitu aktif ketika ini data yang diinputkan yaitu bertambah atau berkurang jika ada data yang ditambahkan baru. Sehingga seperti ini, yaitu menghapus pada tabel pembelian. Selanjutnya yaitu saya juga diperintahkan untuk membuat trigger update stock. Query-nya yaitu create trigger update stock edit. Timingnya after update on tabel pembelian, update juga pada tabel barang, sehingga mengset stok pada tabel barang yaitu stok yaitu sama dengan ditambahkan stok ditambah dengan jumlah beli yang baru diselisih dengan data jumlah beli yang lama, sehingga pada outputannya itu sendiri ketika kita menginputkan data barang, terutama jumlah beli dari tabel pembelian, apabila jumlah belinya dikurangi, maka data jumlah beli pada tabel barang dan juga stoknya berkurang dari tabel sebelumnya. Apabila kita jumlah barangnya bertambah, maka jumlah beli pada tabel pembelian dan juga stoknya bertambah. Sama seperti tadi, yaitu pada hal ini selisih jumlah beli barang ditambahkan stok sehingga bertambah pada tabel barang pada field stock. Ini untuk query-nya, dan juga ini untuk pengecekan triggernya. Oke, mungkin langsung dilanjut saja pada bagian tugas. Untuk yang pertama, saya diperintahkan untuk memodifikasi trigger insert pembelian untuk menambahkan fitur pembelian bonus, di mana skenario-nya yaitu jika pembelian lebih dari 150 dan kurang dari 250, maka bonusnya yaitu 15. Jika pembelian lebih dari 250 dan kurang dari 350, maka bonusnya 25, dan pembelian lebih dari 350 bonusnya 50. Dan penyesuaiannya masih berlaku pada tabel sebelumnya. Di sini saya membuat trigger yaitu pembelian bonus, timingnya after, yaitu insert pada tabel pembelian. Di sini saya menggunakan operasi logika di sini. Pertama-tama saya mendeklarasikan terlebih dahulu bonusnya yaitu integer, karena set bonusnya sendiri yaitu integer. If jika jumlah beli lebih besar 150 dan jumlah beli kurang dari 150, maka di set bonusnya yaitu 15. Else if jika jumlah beli lebih besar dari 250 dan lebih
dan kurang dari 350, maka set bonusnya itu 25. As if jika jumlah beli yaitu lebih besar sama dengan 350, maka set bonusnya itu 50. Sehingga nanti setelah operasi logika ini mengupdate pada tabel barang, yaitu mengset stoknya yaitu sama dengan stok ditambah jumlah beli ditambah bonus yang didapat dari jumlah beli yang tadi. Jadi apabila kita membeli barang lebih dari 150 dan kurang dari 250, stoknya itu dan jumlah belinya itu ditambah sebanyak 15. Jadi pada tabel pembelian ditambah sebanyak 15 dan juga pada stok ditambah sebanyak 15. Sehingga pada tabel pembelian ditambah fit jumlah belinya dan juga pada tabel barang ditambah jumlah stoknya. Sama seperti sebelumnya. Dan juga selanjutnya untuk tugas nomor 2, saya diperintahkan terlebih dahulu untuk membuat tabel pembayaran dengan field ID pembeli dan juga jumlah. Namun menurut saya jika kedua field itu saja menurut saya kurang cukup, sehingga saya menambahkan field ID barang dan juga total. Jadi hasilnya seperti ini, dimana ID pembeli berhubungan dengan tabel pembelian dan juga ID barang berhubungan dengan tabel barang. Oke, selanjutnya seperti ini saya menambahkan version key pada tabel pembayaran tersebut, yaitu ID pembeli dan juga ID barang. Dan juga selanjutnya saya diperintahkan untuk menambahkan feed harga di tabel barang, sehingga seperti ini feednya itu jadinya ada ID barang, nama barang, stok, dan harga. Oke, selanjutnya juga saya diperintahkan untuk memodifikasi trigger insert pembelian untuk menambahkan fitur penghitungan nota pembayaran. Misalkan harga satuan barang A adalah 2000 dan terjadi pembelian 15 barang, maka jumlah pembelian tersebut tercatat 30.000. Dan penyesuaian stok barang dan juga pemberian bonus juga masih berlaku pada trigger ini, karena masih berlaku juga yang sebelumnya, maka saya membuat trigger yaitu seperti ini. Itu saya membuat create trigger hitung nota pembayaran, dimana operasinya itu after insert on tabel pembelian. Di sini juga saya menggunakan operasi logika sama seperti sebelumnya. Saya mendeklarasikan terlebih dahulu harga, bonus, dan juga total barang, sehingga nanti dan juga nanti men-select harga pada tabel barang, menuju tabel barang. Dan juga saya menambahkan juga sama seperti operasi yang sebelumnya, dimana jika mendapatkan bonus 15 jika lebih besar dari 150 dan kurang dari 150, mendapatkan bonus 25 jika lebih besar dari 150 dan kurang dari 350, dan juga lebih besar dari 350 jika lebih mendapatkan bonus 50 jika lebih besar dari 350 jumlah pembeliannya. Sehingga pada akhirnya mengset total barang yaitu sama dengan jumlah beli yang diinputkan ditambah dengan bonus, sehingga nanti total barangnya mengset pada update pada tabel barang, sehingga nanti juga pada tabel barang mengset juga stoknya, yaitu stok sama dengan tabel barang, sehingga stok yang ada pada tabel barang
bertambah sesuai dengan bonus yang tadi dan juga nota pembayaran dan total barang. Selanjutnya ini untuk insert untuk pembayaran. Pada tabel pembayaran ini data tersimpan agar terdapat nota transaksi, dan yaitu values-nya yaitu ID barang, total barang pada tabel jumlah, dan juga total barang dikali harga sesuai dengan nota yang skenario pada nota yang disyaratkan pada PPT, sehingga nanti totalnya itu total barang dikali dengan harga seperti ini. Nanti pada outputannya menghasilkan pada tabel pembayaran yaitu nota pembayaran, dan juga nanti beresonansi dengan tabel barang stoknya. Lalu selanjutnya untuk nomor 3 tugas, saya sebelumnya diperintahkan untuk membuat tabel log pembelian dengan feed, waktu, dan operasi. Menurut saya itu jika hanya menambahkan feed, waktu, dan operasi saja menurut saya tidak cukup, sehingga saya menambahkan ID log pembelian sebagai primary key-nya, ID barang yang berelasi dengan tabel barang, aksi sebagai operasi, dan juga jumlah beli juga sebagai operasi, dan waktu. Di sini waktu saya menggunakan timestamp sebagai pencatatan operasi pembeliannya sesuai waktu real time-nya. Lalu ini tabelnya seperti ini. Dan selanjutnya saya diminta untuk mendefinisikan trigger di tabel pembelian untuk merekam operasi insert, update, dan delete, dan kemudian menyimpannya sebagai bukti transaksi di tabel log pembelian tadi. Di sini pertama-tama saya membuat trigger log insert sama seperti sebelum-sebelumnya, itu menggunakan time after dan juga tipenya insert pada tabel pembelian. Insert di sini operasinya itu insert into log pembelian, feed-nya ID barang, aksi, dan jumlah beli. Yang values-nya yaitu ID barang yang ditambahkan, untuk aksinya itu insert, dan juga jumlah beli yaitu data jumlah beli yang ditambahkan. Nah, selanjutnya juga saya membuat trigger log update, sama seperti log insert juga, sama seperti yang tadi. Namun di sini bedanya pada feed aksi values-nya yaitu update, selebihnya sama. Dan juga untuk trigger in log delete sama seperti sebelumnya juga. Di sini yang membedakan hanya pada feed aksi values-nya yaitu delete. Dan ini juga aksi ini berpengaruh pada aksi dan waktu tersebut, sehingga nantinya outputannya itu menghitung pembelian dan mencatat pembelian, dan pada tabel aksi yaitu berisi insert, update, atau delete, dan juga untuk waktunya dicatat secara otomatis oleh operasi timestamp pada tabel log pembelian, sehingga nanti berguna dan sehingga nantinya akan mencatat log pembelian dengan aksinya yang telah diinputkan dan waktu secara real time-nya, sehingga menyimpannya sebagai bukti transaksi
di tabel log pembelian sesuai pada tabel pembelian. Dan pada tabel log pembelian ini disimpan data bukti transaksinya. Selanjutnya saya hanya mengecek saja trigger yang telah saya buat. Ini. Oke, mungkin ini saja. Oke, mungkin sekian saja dari penjelasan terkait trigger dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila dari saya sendiri terdapat kesalahan dan kekurangan, karena menurut saya sendiri saya masih kurang cukup paham dengan materi trigger ini, dikarenakan suatu hal terutama kesibukan yang mengganggu saya, sehingga saya belum menyempatkan waktu saya sendiri untuk mempelajari ulang terkait trigger ini. Oke, mungkin sekian saja dari saya, terutama pembahasan terkait query trigger ini. Mohon maaf apabila dari saya sendiri ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, ataupun tindakan dalam video ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.